Halo Binus semua, hari ini kita bakal membahas mengenai bab 12 bagian dari gen ke matriks moral. Learning outcome kita untuk materi hari ini yaitu mengenai ideologi. Definisi ideologi yaitu seperangkat kepercayaan mengenai tatanan masyarakat yang pantas dan bagaimana tatanan itu bisa dicapai. Para ahli teori politik sejak Marx telah mengasumsikan bahwa orang-orang memilih ideologi demi memajukan kepentingan pribadi. Yang kaya dan kuat ingin mempertahankan dan melestarikan, kaum tani dan pekerja ingin mengubah, atau setidak-tidaknya mereka akan mau perubahan bila kesadaran mereka dibangkitkan dan mereka bisa menakar kepentingan pribadi dengan benar. Demikian kata kaum Marxis. Namun, walaupun kelas sosial mungkin pernah menjadi alat prediksi ideologi yang bagus, tautan itu sebagian besar telah putus pada zaman modern, ketika orang-orang kaya mencakup kedua-duanya, industrialis kebanyakan kanan, miliarder teknologi kebanyakan kiri, dan demikian pula orang-orang miskin. Orang-orang miskin pedesaan kebanyakan kanan, orang miskin perkotaan kebanyakan kiri. Maka, untuk sebagian besar akhir abad ke-20, para ahli ilmu politik menganut teori-teori kertas putih yang menyatakan bahwa orang-orang menyerap ideologi dari orang tua atau program TV yang ditonton. Kemudian datanglah penelitian-penelitian terhadap anak kembar. Pada tahun 1980-an, ketika para saintis mulai menganalisis kumpulan data besar yang memungkinkan mereka untuk membandingkan kembar identik yang memiliki kesamaan semua gen, biasanya ditambah kesamaan lingkungan dalam kandungan dan masa kanak-kanak. Mereka mendapati bahwa kembar identik lebih mirip dalam nyaris segala sesuatu. Gen-gen memandu pembangunan otak di dalam rahim, tapi itu bisa diupamakan hanya naskah versi pertama. Naskah itu direvisi oleh pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Di sini ada 3 langkah gen utama dalam proses tersebut. Langkah 1 yaitu ada gen-gen membuat otak. Setelah menganalisis DNA 13.000 orang Australia, para saintis belum lama ini menemukan beberapa gen yang berbeda antara kaum liberal dan konservatif. Temuan itu cocok sekali dengan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kaum konservatif bereaksi secara lebih kuat daripada kaum liberal terhadap tanda-tanda bahaya, termasuk ancaman kuman dan pencemaran, dan bahkan ancaman tingkat rendah seperti terjangan, kebisingan mendadak. Kata penulis zaman Renaissance, satu-satunya hal yang bagiku memberikan ganjaran yang pantas adalah keanekaan dan nikmatnya keanekaragaman. 2 faktor kepribadian utama yang telah secara konsisten ditemukan sebagai pembeda liberal dan konservatif. Satu makalah ulasan oleh ahli psikologi politik yaitu John Jost menemukan beberapa sifat lain. Namun, nyaris semuanya terkait secara konseptual dengan kepekaan terhadap ancaman. Misalnya, kaum konservatif bereaksi secara lebih kuat terhadap hal-hal yang mengingatkan akan kematian atau keterbukaan terhadap pengalaman. Misalnya, kaum liberal merasa kurang membutuhkan tatanan, struktur, dan kepastian. Langkah kedua yaitu sifat-sifat memandu anak untuk menyusuri jalur yang berbeda-beda. Dari mana sih datangnya kepribadian? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita harus membedakan dulu tingkat 3 kepribadian. 1. Teori yang bermanfaat dari ahli psikologi dan MC Adams. Tingkat terendah kepribadian kita yang dia sebut sebagai sifat-sifat disposisional adalah jenis dimensi lebar kepribadian yang muncul dalam banyak situasi berbeda dan cukup konsisten sejak anak-anak sampai usia lanjut. Sifat-sifat itu bukan modul mental yang dimiliki sebagian orang namun tidak dimiliki orang lain, melainkan lebih mirip setelan di tombol-tombol sistem otak yang dimiliki oleh setiap orang. Namun, sifat-sifat disposisional hanyalah yang terendah di antara 3 tingkat itu. Menurut MC Adams, tingkat kedua adalah adaptasi khas kita
kita. Inilah sifat-sifat yang muncul ketika kita tumbuh. Disebut adaptasi sebab orang-orang mengembangkan sebagai tanggapan terhadap lingkungan dan tantangan tertentu yang mereka kebetulan hadapi. Langkah ketiga, orang-orang membangun narasi kehidupan. Akal manusia adalah pengolah cerita, bukan pengolah logika. Setiap orang senang cerita yang bagus. Setiap kebudayaan meredam anak-anaknya dalam cerita. Kontribusi terbesar MC Adams terhadap psikologi adalah kengototannya agar para ahli psikologi menghubungkan data kuantitatif mengenai kedua tingkat yang lebih rendah yang kami kaji dengan kuesioner dan pengukuran waktu reaksi, dengan pemahaman yang lebih kualitatif tentang narasi yang orang-orang ciptakan untuk memberi makna bagi kehidupan mereka. Nah, narasi kehidupan disarati moralitas. Dalam satu penelitian, MC Adam ini menggunakan teori landasan moral untuk menganalisis narasi-narasi yang dia kumpulkan dari orang-orang Kristen, liberal, dan konservatif. Narasi kehidupan menyediakan jembatan antara diri remaja yang sedang berkembang dan identitas politik dewasa. Begitulah cara Keith Richards menjabarkan titik balik dalam kehidupannya dalam autobiografinya yang dirilis belum lama ini. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai rangkuman dari bab 12. Orang-orang tidak memeluk ideologi secara acak atau dengan menyerap gagasan apapun yang ada di sekelilingnya. Orang-orang dengan gen yang membangun otak, yang merasakan kenikmatan khusus dari hal baru dan keanekaragaman, seraya secara bersamaan menjadi kurang peka terhadap tanda-tanda ancaman, berkecenderungan namun bukan ditakdirkan menjadi liberal. Dengan orang-orang gen yang membangun otak dengan setelan yang berlawanan kecenderungan cocok dengan narasi besar sayap kanan, seperti narasi Reagan. Begitu seseorang bergabung dengan satu tim politik, ia menjadi terperangkap dalam matriks moralnya. Orang itu melihat konfirmasi narasi besarnya di mana-mana dan sulit, barangkali mustahil meyakinkan dia bahwa dia salah bila Anda adu argumentasi dengan dia dari luar matriks. Lalu kaum liberal dan konservatif bagaikan yin dan yang. Keduanya merupakan unsur-unsur yang diperlukan bagi kondisi kehidupan politik yang sehat. Seperti kata John Stuart, kaum liberal adalah pakar dalam hal mengayomi. Mereka lebih bisa melihat korban tatanan sosial yang ada. Mereka terus-menerus mendorong kita untuk memperbarui tatanan itu dan menciptakan tatanan baru. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, dan sekarang saya akan memberikan kalian kuis sebanyak 2 soal. Setiap soalnya ini saya akan memberikan waktu selama 20 detik untuk bisa dijawab secara individu setelah saya membacakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal 1. Ada berapakah langkah utama dalam proses politik? A. 4, B. 3, C. 10. Karena waktunya udah habis dan jawabannya adalah B. 3. Soal kedua, kaum liberal adalah A. Pakar dalam hal mengayomi, B. Sumber daya yang mempertahankan komunitas moral, C. Memahami bagaimana landasan kesetiaan. Karena waktunya udah habis dan jawabannya adalah A. Pakar dalam hal mengayomi. Cukup sekian materi dan kuis yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dengan baik dan dapat dibuat pembelajaran di rumah. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata saat penyampaian. Terima kasih.